Bab 1033, dia bela diri yang sunyi. Betul sekali. Penatuagu mengangguk juga. Kita semua mengerti bahwa anak ini baik dan bahkan menyelamatkan hidup Anda. Anda mungkin tidak ingin dia mati, tetapi kenyataannya ada di depan Anda. 100 sekte penyempurnaan tidak bisa melindunginya. Penatuage menyarankan, mengapa kita tidak mengirim anak itu pergi setelah dia keluar? Kemana? Sang Guanzi mengerutkan kening. Siapa di daratan Tianhuang yang berani berhubungan dengan anak ini? Haruskah kita meminta Istana Enigma untuk masuk? Penatuagu berkata dengan suara rendah, Istana Enigma selalu adil dan tidak memihak. Suzimo tidak bersalah dalam hal ini, mereka mungkin bisa melindunginya. Selanjutnya, Istana Enigma memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika ada faksi di daratan Tianhuang yang bisa bertahan melawan serangan 6 sekte super, itu mungkin Istana Enigma yang paling misterius. Percuma saja, Sang Guanzi menggelengkan kepalanya. Jika 6 sekte super mempersulit kita, mereka bahkan tidak perlu menggunakan alasan untuk membalas dendam pada murid tituler mereka. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka memusnahkan kejahatan dan iblis. Tidak peduli seberapa kuat Istana Enigma, mereka tidak akan berani menerima tekanan yang begitu besar dan melindungi seorang kultivator yang mungkin adalah iblis-iblis. Itu tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Enigma Palace. Penatuagu dan yang lainnya tahu bahwa Sang Guanzi benar. Semua orang saling bertukar pandang dan menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan. Extreme Fire memiliki ekspresi gelap dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Api ekstrim, izinkan saya mengatakan sesuatu. Jangan marah. Penatuagu terdiam lama sebelum berkata, saat ini, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah Suzimo meninggalkan 100 sekte penyempurnaan dan bertahan hidup sendiri. Saya percaya bahwa dengan temperamen anak itu, dia bisa mengerti kita. Penatuage menambahkan juga, itu benar. Daratan Tianhuang tidak terbatas dan mungkin tidak putus asa. Paling tidak, dia bisa menuju ke 8 wilayah iblis. Sebenarnya, pernyataan itu hanya bisa digunakan untuk menipu diri sendiri. Jika sosok perkasa tubuh bersama dari 6 sekte super umat manusia bergerak, tidak ada wilayah iblis yang akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan 6 sekte super hanya untuk Suzimo. Saat itu, Extreme Fire tiba-tiba berkata, ketika dia kembali, aku akan membawanya pergi dari 100 sekte penyempurnaan. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungannya dengan 100 sekte penyempurnaan lagi. Ah! Semua orang berseru dan menatap api ekstrim dengan tak percaya. Semua orang mengerti bahwa alasan mengapa Extreme Fire mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan 100 sekte penyempurnaan adalah karena dia tidak ingin melibatkannya. Dengan itu, 6 sekte super tidak lagi memiliki alasan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada 100 sekte penyempurnaan karena Suzimo dan dia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Extreme Fire akan membuat pengorbanan yang begitu besar untuk Suzimo, meninggalkan segalanya untuk melarikan diri ke ujung dunia bersama Suzimo. Api ekstrim, kamu baru saja dilahirkan kembali. Tidak perlu. Sang Guanzi gelisah dan tersedak emosi. Dia tidak bisa melanjutkan. Extreme Fire menepuk telapak tangan Sang Guanzi dengan lembut dengan sedikit rasa bersalah di matanya saat dia berkata dengan lembut, Sang Guan, aku harus mengecewakanmu lagi. Sang Guanzi menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia hanya meraih lengan Extreme Fire dan menolak untuk melepaskannya. Kalian mungkin salah paham denganku. Extreme Fire berkata, alasan mengapa aku sangat melindungi Zimo dan bahkan rela mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri bersamanya bukan karena dia menyelamatkanku di masa lalu. Itu karena dia adalah Desolate Martial dan dia ingin mendirikan Dao. Dia ingin mendirikan Dao untuk semua makhluk hidup. Hanya alasan ini saja sudah cukup bagiku untuk melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan keselamatannya, bahkan jika aku mati. Semua orang terkejut. Penatuagu dan yang lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saat itu, mereka bertiga merayu Sang Guanzi pada saat yang sama tetapi dia memilih Extreme Fire. Selama bertahun-tahun, mereka berdua masih merasakan sedikit kemarahan. Namun, saat itu, mereka menyadari perbedaan antara mereka dan api ekstrim. Saat itu, seorang pembudidaya 100 sekte penyempurnaan berlari dengan tergesa-gesa dan terengah-engah. Tuan Sekte, senior, seorang dewa Dao karakteristik Dharma di luar meminta audiensi. Dia mengatakan bahwa dia adalah Asura. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Tuan Dao Asura, apa yang dia lakukan di sini? Penatuagu mengerutkan kening. Dao Lord Extreme Fire merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. Biarkan dia masuk.
Meskipun Dao Lord Asura memiliki reputasi buruk di dunia kultivasi dan berdarah dingin dan haus darah, dia tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan Suzimo. Selanjutnya, 100 sekte penyempurnaan tidak memiliki perseteruan dengan Asura. Pada saat itu, Asura tidak perlu datang ke 100 sekte penyempurnaan untuk membunuh siapapun. Tak lama, Yan Beichen masuk dengan jubah hitam panjang. Dia tampak sangat pucat dan tanpa ekspresi. Dao Lord Extreme Fire dan Sangguan Zi memindai dengan kesadaran roh mereka dan tidak bisa tidak mengerutkan kening. Penatua Ge dari eliksir yang sekte mengendus dan merasakan sesuatu juga. Yan Beichen terluka. Selain itu adalah cedera pada roh esensi dan sangat sulit untuk diperbaiki. Extreme Fire bertanya dengan acuh tak acuh, Asura, mengapa kamu datang ke 100 sekte penyempurnaan? Asura juga tidak membungkuk. Dengan ekspresi dingin, dia langsung ke intinya. Jika Suzimo kembali dan 100 sekte penyempurnaan ingin meninggalkannya, aku akan membawanya pergi. Pada saat itu, seluruh aula menjadi sunyi. Tatapan Dao Lord Extreme Fire pada Yan Beichen berubah lebih lembut juga. Sangguan Zi bertanya, di mana Anda membawanya? Sekte Asura juga tidak bisa melindunginya. Jangan lupa, Sekte Bumi Jahat adalah salah satu dari 6 sekte besar. Dunia ini luas dan kita bisa menetap di mana saja. Yan Beichen masih tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Semua pembudidaya di aula terdiam. Asura berdarah dingin dan haus darah yang legendaris sebenarnya membuat keputusan yang sama dengan Extreme Fire setelah mendengar berita dari 6 sekte besar. Meninggalkan status dan reputasi dunia kultivasi, mereka bersedia melindungi Suzimo dan melarikan diri bersama. Siapa bilang orang seperti itu berdarah dingin dan tidak punya hati? Dao Lord Extreme Fire memandang Yan Beichen dan berkata dengan lembut, jika saya tidak salah, luka esens spirit Anda tidak ringan. Apakah Anda terluka ketika Anda membunuh Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya? Petik 2. Yan Beichen tetap diam sebagai bentuk pengakuan. Sangat sulit untuk pulih dari cedera seperti Anda. Alih-alih beristirahat dan memulihkan diri dengan benar, Anda ingin melarikan diri ke ujung dunia dengan orang lain. Kamu mau mati? Dao Lord Extreme Fire bertanya lagi. Aku akan melakukan yang terbaik. Yan Beichen menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab. Bahkan jika dia terluka parah, dia harus melindungi Suzimo dan melarikan diri. Jantung Penatua Gu berdetak kencang saat dia meratap, rumor itu berbahaya dan masa berbicara lebih keras daripada kebenaran. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya akhirnya mengerti sifat Asura. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Penatua Ge merasakan hidungnya perih dan matanya basah. Dia berjalan maju dengan cepat dan mengeluarkan botol obat kecil dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Yan Beichen. Ini adalah eliksir pengembalian jiwa 9 revolusi. Saya hanya memiliki satu dengan saya dan itu baik untuk luka roh esensi Anda. Cepat dan terimalah. Petik 2. Semua orang yang hadir terkejut. 9 revolusi jiwa kembali eliksir adalah ramuan roh dari era kuno dan metode penyempurnaannya telah lama hilang. Setiap kali digunakan, akan ada satu yang berkurang. Yang paling penting, 9 revolusi jiwa kembali eliksir dapat dianggap sebagai obat mujarab terbaik untuk memperbaiki roh esensi seseorang. Ramuan itu jelas merupakan harta yang tak ternilai. Di dunia kultivasi, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama akan berjuang sampai mati untuk itu. Namun, meskipun Penatua Ge menawarkan barang berharga seperti itu, Yan Beichen benar-benar tidak menghargai. Dia mendengus dan menoleh dengan ekspresi menghina. Dia adalah Asura dan tidak pernah menginginkan apapun dari siapapun, bagaimana dia bisa menerima amal seperti itu. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dalam sekejap mata dan sedikit perjuangan melintas di matanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berbalik dan mengambil botol itu. Terima kasih. Asura tidak pernah berterima kasih kepada siapapun dalam hidupnya. Tapi hari ini, dia telah melanggar sumpahnya. Bawa ke sini dan pulihkan sesegera mungkin. Extreme Fire berkata, untuk masalah Zimo, mari kita tunggu dan lihat. Mungkin ada cara lain. Asura tidak menjawab dan hanya menyimpan botol dengan hati-hati tanpa mengkonsumsi 9 revolusi jiwa kembali eliksir. Sementara Extreme Fire dan yang lainnya bingung, mereka tidak bertanya lebih jauh. Bab 1034, Pemusnahan Lengkap. Meskipun pertempuran di luar domain 3 kesengsaraan telah berakhir, banyak pembudidaya masih bertahan. Banyak orang belum pulih dari keterkejutan mereka saat mereka melihat pembudidaya berjubah hijau di medan perang. Saya rasa mulai hari ini dan seterusnya, gelar tuan yang disempurnakan nomor 1 tidak lagi menjadi milik Desolate Martial. Saat ini,
dia harus menjadi Tuan Dao nomor 1. Belum tentu. Jangan lupakan Di Yin. Banyak pembudidaya terkejut. Mereka menyadari bahwa mungkin ada pertempuran mengejutkan yang akan lebih mengerikan dari ini. Di medan perang, Su Zimo mengkonsumsi beberapa ramuan dan mengumpulkan rampasan dari medan perang sambil memulihkan stamina dan roh esensinya. Setelah dia memasuki tanah warisan Dao, hampir semua orang yang dia bunuh adalah murid tituler. Meskipun tidak ada teknik kultivasi atau keterampilan rahasia di kantong penyimpanan murid tituler, memang ada segala macam ramuan kelas atas. Barang-barang milik Dao Being Heavenly Dipper dan 4 murid tituler lainnya juga bagus. Mengabaikan barang-barang di tas penyimpanan mereka, senjata darmik takdir dari mereka berempat saja adalah senjata darmik bawaan yang berasal dari zaman kuno. Mereka bahkan bisa menahan lotus hijau penciptaan tanpa hancur. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan kilatan dingin melintas di matanya. Memutar kepalanya sedikit, dia melihat ke dalam kekosongan tidak jauh. Tidak peduli apa, Desolate Martial mendirikan daunnya dan membunuh 4 murid tituler tepat setelah memasuki ranah Void Reversion. Momentumnya benar-benar tak terbendung. Petik 2. Itu benar, hanya Dao menjadi kematian tersembunyi yang tersisa. Dao menjadi kematian tersembunyi benar-benar pintar. Dia tidak menyerang sepanjang waktu dan berhasil menghindari bencana. Petik 2. Diskusi berlanjut. Dao menjadi tersembunyi kematian belum pergi jauh dan tersembunyi di dekatnya. Ketika dia mendengar diskusi dari banyak kultivator, dia merasakan kepahitan di mulutnya. Sejak pertempuran pecah, dia telah melayang-layang di sekitar Su Zimo, menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan fatal. Namun, dia tidak menyerang sepanjang waktu. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia benar-benar tidak punya kesempatan. 4 murid tituler merilis keterampilan rahasia esens spirit mereka pada saat yang sama. Pada saat itu, dia baru saja muncul sebelum segera menyembunyikan dirinya. Bahkan jika dia menyerang saat itu, dia tidak akan bisa menyakiti Su Zimo sama sekali. Itu karena Su Zimo memiliki senjata Darmic Spirit Essence yang belum dia gunakan, itu bisa bertahan melawan skill rahasia Essence Spiritnya setidaknya sekali. Tidak ada artinya menyerang seperti itu. Karena itu, dia menyembunyikan dirinya sekali lagi dan menunggu dengan sabar. Namun, seiring berjalannya waktu dan murid tituler mati satu demi satu di tangan Su Zimo, dia tiba-tiba menyadari bahwa peluangnya berkurang. Ketika keempat murid tituler sudah mati, dia tidak berani bergerak lagi. Dibandingkan dengan biduk surgawi dan yang lainnya, setidaknya aku masih hidup. Dao menjadi kematian tersembunyi menghibur dirinya sendiri. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya dan rambutnya berdiri. Su Zimo berbalik dan menatap posisinya. Dao menjadi kematian tersembunyi merasakan kulit kepalanya tergelitik saat dia mencoba yang terbaik untuk menyalurkan teknik iblis sekte kematian tersembunyi untuk menenangkan aura, aliran garis keturunan, dan detak jantungnya. Namun, Su Zimo tidak menarik kembali pandangannya dan terus menatap posisinya dengan tatapan mengejek. Bagaimana mungkin? Dao menjadi tersembunyi kematian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan keadaan pikirannya dan tidak membiarkan emosinya berfluktuasi terlalu banyak. Dia menutup kedua matanya dengan erat untuk menarik kembali cahaya di dalamnya. Tidak mungkin baginya untuk menemukan jejakku. Ini pasti kebetulan. Dao menjadi kematian tersembunyi dilantunkan secara internal. Metode sekte kematian tersembunyi adalah pembunuhan dan penyembunyian. Ini adalah dasar dari sekte mereka dan juga ketergantungan terbesar mereka. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma tidak akan dapat menemukan jejaknya, apalagi para kultivator dengan level yang sama. Kalau tidak, dia akan mati berkali-kali selama ribuan tahun terakhir. Saat itu, desahan samar terdengar dari medan perang, menyebabkan hatinya langsung tenggelam. Kamu tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sebelumnya. Tidak ada kesempatan untukmu sekarang. Melihat kehampaan tidak jauh, mata Su Zimo menyala dan dia menyerang dengan berani. Awalnya, banyak pembudidaya bingung, bertanya-tanya apa yang disesalkan Su Zimo ke udara tidak jauh. Namun, tepat setelah Su Zimo menyerang, sosok buram tiba-tiba muncul di kehampaan. Dao menjadi kematian tersembunyi. Kerumunan itu gempar. Tak satu pun dari mereka menemukan jejak Dao menjadi kematian tersembunyi dan berpikir bahwa dia sudah pergi. Untuk berpikir bahwa Su Zimo masih bisa menangkapnya. Itu tidak mungkin. Dao Being Hidden Death mundur dan menjerit, Desolate Martial, bagaimana kamu menemukan jejakku? Dia tahu bahwa dia belum mengungkapkan kekurangan apapun sebelumnya dan tidak mungkin Su Zimo menyadarinya. Namun, kenyataannya sangat kejam. Satu melarikan diri sementara yang lain mengejar, tetapi jarak di antara mereka semakin dekat.
Hanya dengan beberapa napas, Dao Being Hidden Death sudah bisa merasakan tekanan mendekatinya dari belakang, menyebabkan dia merasa tercekik. Meskipun dia adalah murid tituler dari Sekte Kematian Tersembunyi, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada Dao menjadi biduk surgawi dan yang lainnya. Bahkan Dao Being Zephyr Thunder tidak bisa lepas dari kejaran Su Zimo, apalagi dia. Melihat bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mata Dao Being Hidden Death bersinar dengan kilatan ganas. Berbalik, dia mengangkat lengan bajunya dan menghunus pedang panjang yang bersinar dengan kilatan dingin ke arah Glabella Su Zimo. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan skill rahasia Essence Spirit miliknya. Belati Penusuk Dewa, sebuah belati besar yang terbuat dari kesadaran roh terbang keluar dari Glabella Dao Being Hidden Death dan langsung menusuk ke arah Su Zimo. Suara mendesing. Sebuah cahaya Buddha bersinar terang di pergelangan tangan kiri Su Zimo, membentuk penghalang cahaya di sekitar tubuhnya yang bersinar dengan simbol emas misterius. Tasbih Mingwang. Ledakan. Belati menghantam penghalang emas dengan ledakan keras. Seketika, belati menghilang dan penghalang cahaya bergetar hebat. Meskipun redup secara signifikan, itu tidak pecah. Sekarang Su Zimo berada di ranah Void Reversion, penghalang Essence Spirit yang dibentuk oleh manik-manik doa Mingwangnya bahkan lebih sulit untuk dihancurkan. Ketika dia melihat pedang yang masuk, Su Zimo bahkan tidak menggunakan lotus hijau penciptaan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas pedang dengan cara yang tampaknya lembut, menciptakan gulungan dan gemetar. Piak, pedang itu dikirim terbang dengan telapak tangannya. Saat itu, kilatan dingin melintas dan niat membunuh yang mengerikan meledak. Ada belati hampir transparan yang tersembunyi di dalam pedang sebelumnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihat apapun. Belati tanpa bayangan, senjata Dharma warisan dari Sekte Kematian Tersembunyi dari zaman kuno. Itu benar-benar transparan bahkan tanpa bayangan. Saat pedang itu dikirim terbang, Dao menjadi kematian tersembunyi mencabut belati tanpa bayangannya dan menikamnya ke arah Su Zimo sekali lagi. Fu, mencibir dengan dingin, Su Zimo membuka telapak tangannya dan menangkap belati yang masuk. Uff, belati tanpa bayangan menembus daging Su Zimo dan bahkan telapak tangannya. Namun, belati itu tersangkut di antara celah tulangnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana Dao menjadi kematian tersembunyi berputar, dia tidak bisa melukai tangan kanan Su Zimo. Saat itu, belati yang awalnya transparan secara bertahap mengungkapkan jejaknya dan belati tanpa bayangan berubah menjadi sangat merah, seperti sepotong logam yang terbakar. Tulang Phoenix Surgawi. Dao menjadi tersembunyi murid kematian mengerut saat pikiran itu melintas di benaknya. Su Zimo mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengangkat telapak tangannya. Belati tanpa bayangan merah melesat di udara dengan sinar darah. Ekspresi Dao menjadi tersembunyi kematian membeku. Saya mendapatkannya. Anda memperoleh warisan dari Sekte Iblis. Itu sebabnya kau bisa melihat jejakku. Setelah mengatakan itu, setengah dari kepala Dao menjadi kematian tersembunyi meluncur ke bawah perlahan dan kekuatan hidupnya menghilang. Dao menjadi tersembunyi kepala kematian diiris menjadi dua oleh belati tanpa bayangan dan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Dia sudah mati. Bab 1035, melawan Di Yin lagi. Pada titik pertempuran ini, kelima murid tituler dimusnahkan. Termasuk Dao menjadi kaca dan Dao menjadi racun, 7 murid tituler meninggal di tangan Su Zimo dan dimakamkan di tanah warisan Dao. Kemudian, bahkan ada orang yang menyebut masalah ini sebagai pendirian Dao oleh Desolate Martial dan Malapetaka murid tituler. Itu tercatat dalam sejarah dan merupakan simpul penting dari dunia kultivasi. Di luar domain 3 kesengsaraan, banyak pembudidaya memandang Su Zimo dengan emosi yang campur aduk, hati-hati, takut, cemburu, dan hormat. Su Zimo menyimpan tas penyimpanan Shadows Dagger dan Dao Being Hidden Death. Jika jejak Dao Being Hidden Death terungkap, kekuatan tempurnya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Dao Being Heavenly Dipper. Dao menjadi kematian tersembunyi benar, alasan mengapa Su Zimo dapat menemukan jejaknya adalah karena Sutra Benih Vien Hati Dao. Teknik kultivasi ini diturunkan dari zaman kuno dan mencakup banyak hal dari Sekte Iblis. Sebelum ini, selama Dao menjadi kematian tersembunyi menahan niat membunuhnya, akan sulit bagi Su Zimo untuk menemukan jejaknya bahkan dengan persepsi rohnya. Tapi sekarang, setelah mengolah Sutra Benih Iblis Hati Dao, dia memiliki persepsi yang tak terlukiskan terhadap para pembudidaya Sekte Kematian Tersembunyi. Selama mereka berada dalam jangkauan persepsinya, bahkan murid tituler tidak akan bisa melarikan diri. Su Zimo mengumpulkan rampasan dari medan perang dan menuju keluar. Tanpa berkata apa-apa, kerumunan secara otomatis membuka jalan.
Melewati kerumunan, Su Zimo berhenti sejenak dan berteriak, "Di mana Diin? Apakah ada yang melihatnya?" "Di sana. Ketika saya melihatnya, dia masih mengejar Dao Being Enigma." Banyak pembudidaya di kerumunan segera menonjol dan menunjuk. Eksistensi seperti Diin akan menarik perhatian kemanapun dia pergi kecuali dia sengaja menyembunyikan dirinya. Tanah warisan Dao tidak besar dan mudah untuk menemukannya. "Rekan Daois Desolate Martial, apakah kamu tidak akan beristirahat dulu?" Di antara kerumunan, seorang kultivator mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Kamu baru saja bertempur dengan sengit. Jika Anda bertarung melawan Diin lagi, peluang Anda untuk menang tidak tinggi, kan?" Petik 2. Banyak pembudidaya menoleh untuk melihat orang itu seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. "Siapa ini? Ini adalah Dao Being Desolate Martial yang baru saja membunuh 7 murid tituler. Apakah orang ini lelah hidup untuk memberitahunya bahwa peluangnya untuk menang tidak tinggi?" Setelah mengatakan itu, pembudidaya tampaknya telah menyadari sesuatu juga dan menciutkan lehernya ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. "Diin bukan apa-apa." Su Zimo tersenyum tipis, tidak terganggu sama sekali. Jubah hijaunya berkibar saat dia melangkah ke kejauhan. Dia tidak menggunakan kekuatan Dharma dan hanya menggunakan ledakan tubuh fisiknya untuk bepergian. Pada saat yang sama, dia mengonsumsi ramuan untuk memulihkan roh esensinya. Dalam kesadarannya, lotus hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan memenuhi tempat itu dengan cahaya yang bersinar. Lampu pada biji teratai sudah redup ketika mereka bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari 4 murid tituler. Sekarang setelah mereka kembali ke platform teratai, cahaya dari biji teratai hijau mulai pulih, mereka berubah semakin cerah saat semangat Qi menyebar. Esens spirit berambut hitam duduk di platform lotus dengan cahaya tak berujung di sekitarnya. Setelah penciptaan teratai hijau menjadi kelas 6 dan matang, manfaatnya bagi roh esensi akan menjadi semakin jelas. Saat berkultivasi di platform lotus, selain mendapatkan roh esensi yang lebih halus dan murni, pemulihan kekuatan roh esensi juga sangat cepat. Dia percaya bahwa roh esensinya sebagian besar akan pulih pada saat dia tiba di tempat Diin berada. Tidak ada obat mujarab atau obat yang bisa menandingi kecepatan pemulihannya. Su Zimo telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan energi untuk memelihara penciptaan teratai hijau dengan mengumpulkan kekuatan Tao yang abadi, Buddhis, dan iblis. Sekarang, lotus hijau penciptaan akhirnya memberinya peluang besar. Pada reruntuhan tertentu, puing-puing bisa terlihat di mana-mana. Pilar batu raksasa dan tebal naik ke langit dengan sosok ungu duduk di atasnya. Sosok itu memiliki rambut hitam yang mengalir ke bawah seperti air terjun dan matanya tertutup rapat. Dia memancarkan aura yang mengesankan seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Itu Dao menjadi esensi kekacauan, Diin. Ketika dia melihat teratai hijau yang menjulang ke langit, dia berhenti di jalurnya dan tidak lagi mengejar Lin Xuanji. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan mata tertutup untuk menyesuaikan kondisinya. Saat ini, dia telah beristirahat selama lebih dari 1 jam dan staminanya telah pulih ke puncaknya. Samar-samar dia bisa menebak bahwa kali ini, biduk surgawi dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan Su Zimo setelah Su Zimo meninggalkan domain 3 kesengsaraan. Su Zimo pasti akan tiba di sini. Diin, kenapa kamu tidak mengejar lagi? Di dinding bobrok tidak jauh, seorang pendeta Taois berwajah pucat tanpa janggut berjubah abu-abu duduk di atasnya, tersenyum pada Diin, itu adalah Lin Xuanji. Katakan, kamu mengejarku selama 20 hari seperti anjing gila. Sekarang semuanya tiba-tiba menjadi sunyi, saya tidak terbiasa dengan itu. Petik 2. Sebagai murid Istana Enigma, Lin Xuanji bukan tandingan Diin dalam hal kekuatan tempur. Namun, hampir tidak mungkin bagi Diin untuk membunuhnya juga. Cek, cek, cek. Lin Xuanji duduk di dinding dan memberi isyarat kepada Diin, mengeluarkan suara aneh seolah-olah dia sedang bermain dengan anak anjing. Diin tanpa ekspresi dan menutup telinga. Lin Xuanji ingin mengganggu kondisi mentalnya dengan sengaja tetapi dia tidak tergerak. Katakan, Diin, seberapa yakin kamu melawan Su Zimo? Bahkan jika Diin tidak menjawab, Lin Xuanji tidak akan duduk diam saat dia bertanya sambil tersenyum. Diin tetap diam. Lin Xuanji menganalisis dengan sok, lihat, Su Zimo sudah bisa membunuh murid tituler ketika dia berada di alam Naschen Sol. Saya menduga bahwa dia pasti telah memperoleh semacam peluang dan sekarang berada di ranah Void Reversion. Petik 2. Bisakah kamu memenangkan ranah Void Reversion Su Zimo? Hati Diin akhirnya bergerak. Jika Su Zimo berada di ranah Void Reversion, hasil dari pertempuran ini akan sulit diprediksi.
Lin Xuanji tersenyum lembut. Su Zimo telah membangun hati daunnya dan auranya sangat bersemangat saat ini. Jika dia datang mengetuk, itu berarti biduk surgawi dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Petik 2. Kamu tidak akan bisa bertahan melawan momentum yang diciptakan dengan darah dari begitu banyak murid tituler. Diin, jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan tanah warisan Dao sekarang juga. Dia tidak akan pergi. Saat itu, suara tenang terdengar dari jauh. Sesosok muncul di cakrawala dan melesat, tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Saudara Su, Anda memang telah maju ke ranah Void Reversion. Lin Xuanji sangat senang. Jika Su Zimo berada di ranah Void Reversion, peluangnya untuk memenangkan pertempuran ini secara alami akan meningkat. Ketika Su Zimo melihat bahwa Lin Xuanji baik-baik saja, dia menghela nafas lega dan mengangguk sambil tersenyum. Saudara Su, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak akan pergi? Lin Xuanji bertanya. Su Zimo berkata, fakta bahwa Diin menantangku ke tanah warisan Dao berarti dia sudah takut sejak awal. Jika dia tidak bisa membunuhku di tanah warisan Dao, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Kali ini, jika dia lolos tanpa perlawanan, aku akan menjadi iblis mental yang tidak bisa dia singkirkan. Diin membuka matanya dan berdiri. Rambut hitamnya menari-nari dan aura di dalam tubuhnya terus meningkat saat dia berkata perlahan, kamu benar. Aku tidak bisa tenang tanpa membunuhmu. Fufu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa. Diin, tahukah kamu bahwa aku, Desolate Martial, tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Di mataku, kamu tidak layak. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, ketika kamu mengatur medan perang di tanah warisan Dao, kamu sudah kalah. Jantung Diin berdetak kencang. Merasakannya, mata Su Zimo menyala dan dia menyerang dengan berani. Bab 1036, Lonceng Esensi Kekacauan. Pada level mereka akan ditangkap jika mereka mengungkapkan sedikit celah. Saat jantung Diin berdetak kencang, Su Zimo menyerbu ke depan dan meninju pilar batu penusuk surgawi dengan ledakan keras. Bang! Ledakan! Ledakan! Seketika, pilar batu runtuh, menyebabkan kerikil beterbangan saat debu mengepul kemana-mana. Cakrawala. Seiring dengan teriakan, Diin melambaikan tangannya dan kekuatan Dharma melonjak. Seolah-olah seluruh cakrawala terpengaruh saat ditekan perlahan. Sebelumnya di pesta tes 1000 bangau, Ye Tiancheng merilis seni cakrawala juga. Saat itu, seni cakrawala Ye Tiancheng dibuat menggunakan kekuatan Dharma untuk menenun cakrawala untuk menekannya. Namun, seni cakrawala Diin jauh lebih menakutkan daripada yang dirilis Ye Tiancheng. Tangan Diin tampak seolah-olah mereka bisa menarik seluruh cakrawala, membawa serta kekuatan tak berujung saat kekuatan dunia menyelimuti. Cakrawala menutupi seluruh dunia. Ini adalah kekuatan dunia yang sebenarnya dan bukan sesuatu yang bisa dipertahankan manusia. Banyak pembudidaya baru saja tiba dan berseru kaget saat melihat ini. Mereka berkelahi. Kekuatan seni Dharma itu begitu menakutkan sehingga sebagian besar karakteristik Dharma langit dan bumi tidak akan mampu menahannya. Ini adalah seni cakrawala sejati. Mari kita lihat bagaimana reaksi Desolate Martial. Dalam hal kekuatan Dharma, perbedaan antara mereka berdua masih cukup jelas. Su Zimo baru saja memasuki ranah Void Reversion. Namun, kultivasi Diin sudah berada di ranah Void Reversion tahap akhir. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat tangannya terus bergerak, membentuk segel tangan satu demi satu. Ki iblis yang melonjak mengalir keluar dari ujung jarinya, hitam pekat seperti tinta dan sabit raksasa terbentuk di antara tangannya. Sabit iblis surgawi. Bela diri Desolate telah pulih begitu cepat. Di luar domain 3 kesengsaraan, dia bahkan tidak bisa melepaskan teknik melarikan diri menggunakan kekuatan Dharmanya. Tidak disangka dia bisa melepaskan seni Dharma yang begitu menakutkan sekarang. Semua orang terkejut. Membunuh. Su Zimo meraung dan menunjuk ke atas. Sabit hitam pekat merobek udara, diselimuti ki iblis dan niat membunuh yang melonjak. Bahkan cakrawala tidak bisa menekannya. Mendesis. Sabit hitam pekat itu melesat melintasi cakrawala dan mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Seluruh cakrawala diiris menjadi dua oleh sabit hitam pekat. Seni Dharma itu diringkas dari pemahaman seumur hidup dari setengah bela diri leluhur Imperial Sky menuju Dao Iblis. Kekuatannya yang menakutkan menutupi kekurangan kekuatan Dharma Su Zimo. Baik, teriak Diin. Ketika suara itu terdengar, dia masih berada di ujung cakrawala. Pada saat sabit iblis surgawi menerobos seni cakrawala, dia sudah tiba di depan Su Zimo dan menamparkan telapak tangannya yang besar ke arah Su Zimo. Telapak tangan itu tampaknya telah menghilang di udara dan berubah menjadi batu giling raksasa. Itu membawa kekuatan distorsi,
penindasan, dan penggilingan. Kekosongan terdistorsi dan berubah juga. Palem esensi kekacauan hebat. Pada saat yang sama, ki darah Di Yin meledak dan serangkaian suara tsunami yang mengejutkan bergema dari segala arah. Darah tsunami. Dia telah mengembangkan garis keturunannya hingga batasnya. Ketika Di Yin menyerang, pupil matanya mengerut seperti bulan purnama yang dilahap terus-menerus dengan cara yang menakutkan. Teknik visualnya, Eclipse Eye. Mata Di Yin berkedip dingin dan meledak. Dengan melepaskan ki darahnya, keterampilan rahasia Chaos Essence Sect dan bahkan teknik visualnya pada saat yang sama, aura Di Yin sangat deras. Alasan mengapa dia tidak menahan diri adalah karena dia ingin memaksimalkan keuntungannya. Dia percaya bahwa Suzimo yang tidak bisa menggunakan ki darahnya saat ini jelas bukan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Teknik gerakan Di Yin terlalu cepat dan keganasan serangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika 4 murid tituler bergabung, mereka tidak akan cocok untuk Di Yin. Tekanan itu membuat Suzimo merasa tercekik. Namun, ekspresinya tanpa rasa takut dan seberkas cahaya hijau keluar dari gelabelanya, lotus hijau penciptaan sudah ada di telapak tangannya. Teratai hijau bergoyang dan kekosongan bergetar. Kedua sinar dingin itu terhalang oleh daun teratai raksasa dan menghilang seketika. The Creation Green Lotus dengan mudah menghancurkan Eclipse Eye. Palem esensi kekacauan hebat. Mari kita lihat apakah itu dapat menahan pukulan dari lotus hijau penciptaan. Petik 2. Suzimo mencibir dan mengayunkan Creation Green Lotus ke arah telapak tangan Di Yin. Mata Di Yin berkilat dingin. Sebelum telapak tangannya bisa bertabrakan dengan lotus hijau penciptaan, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia yakin bahwa tubuhnya tidak bisa dihancurkan dan bahkan senjata Dharmic Dao Being akan diubah menjadi besi tua jika dia menggunakan Great Chaos Essence Palem. Namun, dia merasakan kegelisahan ketika dia melihat platform lotus hijau yang tampaknya lemah terbang. Dalam sekejap, Di Yin menarik kembali telapak tangannya dan menghindari bencana. 1 jam yang lalu, lotus hijau penciptaan yang membubung ke langit dan menembus cakrawala untuk membubarkan awan gelap meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Di tanah warisan Dao, dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat dan dia tidak perlu mengambil risiko ini. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata Dharma? Glabella Di Yin bersinar dan aliran cahaya terbang keluar, meluas dengan cepat di depannya, itu adalah lonceng kuno. Lonceng kuno itu diukir dengan rune misterius dan rumit yang memesona. Lingkungan bel kuno diselimuti kabut dengan aura yang luar biasa. Ada banyak senjata Dharma di dunia kultivasi dan pedang terbang adalah yang paling umum. Di antara banyak senjata Dharma, pembudidaya yang menggunakan senjata Dharma langka seperti tripod, lonceng, pagoda, dan tungku umumnya kuat dan tidak terpancing. Saudara Su, hati-hati. Ini adalah Chaos Essence Bell, senjata dharmik bawaan yang disempurnakan dari replika senjata kaisar. Itu menakutkan. Lin Xuanji, yang menonton dari jauh, mengingatkan dengan keras. Meskipun Di Yin telah mengejarnya selama 20 hari, sebagai penerus generasi Istana Enigma saat ini, dia tidak dapat membantu dalam pertempuran ini. Pergi. Di Yin memanggil Chaos Essence Bell dan menyerang penciptaan teratai hijau. Dentang. Platform lotus hijau bertabrakan dengan Chaos Essence Bell dan mengeluarkan suara yang tajam. Seolah-olah seorang biksu dari kuil sedang membunyikan bel, suara bel berbunyi tanpa henti. Suzimo bergidik dan mundur setengah langkah. The Creation Green Lotus tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun dari Chaos Essence Bell. The Chaos Essence Bell jelas bukan senjata Dharmic Dao Being bawaan. Itu sangat mungkin telah mencapai tingkat senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Di Yin sangat berbakat dan kultivasinya berada pada tahap akhir dari ranah Void Reversion. Roh esensinya sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma dan ada kemungkinan besar dia bisa memperbaiki senjata Dharmic takdirnya menjadi senjata Dharma Dewa Dao. Teror sebenarnya dari Chaos Essence Bell bukanlah ketidakterhancurannya yang dapat menahan dampak dari lotus hijau penciptaan. Sebaliknya, bel akan berdering ketika keduanya bertabrakan. Meskipun suara bel tidak mempengaruhi Di Yin sama sekali, itu bisa menggetarkan tubuh dan organ Suzimo. Jika itu adalah kultivator lain, tubuh mereka akan terluka dan gendang telinga mereka akan tertusuk oleh suara bel dari tabrakan tunggal itu. Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, fisik Suzimo sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya, satu suara bel tidak akan menyakitinya. Namun, jika mereka berbenturan terus-menerus dan suara bel terakumulasi di dalam tubuhnya, kerusakan akan menumpuk dan dampaknya tidak dapat diabaikan. Bagaimana? Desolate Martial, apakah rasanya enak?
Diin memegang Chaos Essence Bell dengan semangat tinggi dan kembali ke kondisi percaya diri dan tak terkalahkannya. Bab 1037, Stamina Tanpa Akhir. Itu hanya bel yang rusak. Su Zimo tersenyum acuh tak acuh. Hari ini, aku akan mengirimmu pergi. Telapak tangannya menyentuh tas penyimpanannya dan dia mengeluarkan Heaven Splitter. Su Zimo memegang lotus hijau penciptaan di tangan kirinya dan pemisah surga di tangan kanannya. Dia berjalan menuju Diin dengan aura pembunuh. Astaga, teratai hijau bergoyang dan bersinar terang saat menyerang ke arah Diin sekali lagi. Sudut mulut Diin sedikit melengkung, tubuhnya seperti gunung dan dia tidak bergeming sama sekali. Memegang Chaos Essence Bell di tangan kirinya, dia menyuntikkan kekuatan Dharmic dan kabut di sekitar Chaos Essence Bell meningkat. Dentang, The Creation Green Lotus bertabrakan dengan Chaos Essence Bell dan bel lain berbunyi. Namun, tepat setelah itu, suara hantu meratap dan serigala melolong bergema di medan perang, menekan suara bel. Su Zimo melambaikan Heaven Splitter secara terbalik dan menebas beberapa bayangan pedang, melepaskan Ghost Hall, Purgatory, dan bahkan maksud Saber Counter Current. Beberapa niat digabungkan bersama. Di medan perang, api penyucian raksasa muncul dengan aliran darah yang deras dan bayangan iblis, mengeluarkan tangisan gemetar. Tanpa sadar, sebuah pentungan batu kuno telah muncul di telapak tangan Diin. Itu berlumuran darah dan memiliki aura yang mengancam. Merusak. Diin melolong panjang dan mengayunkan pentungan batu. Saat angin menderu, serangkaian tangisan sedih mengguncang dunia. Sementara yang lain tidak merasakan apa-apa ketika mendengar suara itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Garis keturunannya mengandung darah naga. Hatinya benar-benar beresonansi dengan tangisan sedih itu. Itu adalah tangisan sedih dari ras naga. Bang, bang, bang. Ki darah Diin meledak dan dia mengayunkan pentungan batu, menghancurkan api penyucian yang baru saja terbentuk dengan mudah. Percikan terbang ketika pentungan batu menghantam Heaven Splitter. Su Zimo bergidik. Retakan, 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 retakan yang jelas muncul di Heaven Splitter. Senjata Dao Being Dharmic bawaan yang diciptakan oleh Extreme Fire ini dihancurkan oleh pentungan batu Diin setelah satu benturan dan cahayanya meredup. Itu adalah pemukul pertarungan naga. Lin Xuanji berseru dengan ekspresi muram. Diin mengangguk. Seperti yang diharapkan dari penerus Istana Enigma. Anda berpengetahuan. Petik 2. Saudara Su, hati-hati. Truncheon pertarungan naga ini adalah senjata dari zaman kuno. Meskipun tidak memiliki nilai, itu tidak bisa dihancurkan dan pernah melukai naga surgawi. Petik 2. Lin Xuanji mengingatkan dengan tergesa-gesa, noda darah di atasnya adalah darah naga surgawi. Su Zimo ingat bahwa bahan palu batu yang digunakan Ye Tiancheng di pesta tes 1000 bangau tampaknya mirip dengan bahan Truncheon pertempuran naga. Lin Xuanji merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, dia tidak berbenturan langsung dengan Diin. Kalau tidak, dia mungkin mati dalam sekejap mata setelah yang terakhir mengeluarkan senjata-senjata ini. Desolate martial, bahkan senjata Dharma yang paling kamu andalkan tidak dapat mengancamku. Metode apa lagi yang kamu miliki? Petik 2. Ekspresi Diin dingin dan auranya sangat deras. Dengan Chaos Essence Bell di tangan kirinya dan Dragon Battling Truncheon di tangan kanannya, dia menyerang Su Zimo. Ledakan. Dengan membalik telapak tangannya, Su Zimo mengeluarkan gunung magnet mistik dan meletakkannya di antara mereka. Namun, kecepatan Diin tidak berkurang sama sekali. Fufu. Diin mencibir, gunung mistik magnet tidak berguna melawan Chaos Essence Bell dan Dragon Battle Truncheon. Setelah saya memasuki alam Naschen Soul, senjata Dharma yang saya pilih secara khusus dimaksudkan untuk mengalahkan Anda. Banyak pembudidaya merasa hati mereka menjadi dingin ketika mereka mendengar itu. Berapa banyak kebencian dan rencana yang dia miliki untuk memilih senjata Dharma tertentu untuk saat ini dia memasuki alam Naschen Soul. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Su Zimo benar tentang satu hal. Dia sudah menjadi iblis mental Diin. Ini adalah kesempatan terakhir Diin. Su Zimo tidak panik saat melihat Diin melintasi gunung mistik magnet dengan mudah. Sejak gunung magnet mistik, dia akan bertarung saat itu. Melawan Diin, Su Zimo mengayunkan lotus hijau penciptaan dengan tangan kirinya dan menyerang ke depan dengan tangan kanannya. Dentang, teratai hijau dan Chaos Essence Bell bertabrakan. Astaga, angin jahat bertiup. The Dragon Battling Truncheon berubah menjadi seberkas cahaya dan menabrak kepala Su Zimo. Su Zimo mengepalkan tangan kanannya dan meninju dengan tatapan dingin. Bang! The Dragon Battling Truncheon bertabrakan dengan tangan kanan Su Zimo dan mengeluarkan suara kekalahan yang membosankan.
Darah mengalir. Tinju kanan Su Zimo dihancurkan menjadi bubur oleh Dragon Battling Truncheon. Namun, pedang pertarungan naga yang bisa menghancurkan Heaven Splitter tidak bisa melakukan hal yang sama pada tangan kanan Su Zimo yang memiliki Divine Phoenix Bone. Tulang Phoenix Surgawi, iya. Di Yin tersenyum sinis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Keduanya bertabrakan sekali lagi. Keduanya memegang senjata Dharma yang menakutkan di tangan mereka. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak banyak teknik yang terlibat, itu adalah bentrokan murni antara kekuatan dan stamina. Setiap tabrakan sangat mengejutkan. Dimanapun mereka berdua lewat, reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak menjadi abu. Dentang, dentang, dentang. The Chaos Essence Bell terdengar terus-menerus. Setiap kali berdering, tubuh Su Zimo akan gemetar. Bang, bang, bang. Tongkat pertarungan naga dan tangan kanan Su Zimo bertabrakan berulang kali juga. Tidak banyak daging yang tersisa di tangan kanan Su Zimo setelah dipukuli oleh Dragon Battling Truncheon. Yang tersisa hanyalah tulang merah yang berbenturan dengan Dragon Battling Truncheon. Bentrokan langsung semacam ini menghabiskan energi paling banyak. Tangan kanan Su Zimo bukanlah satu-satunya yang terlihat tragis. Darah mulai mengalir dari sudut mulutnya juga. Uff, uff, uff. Tubuhnya mengejang dan tercekik oleh suara Chaos Essence Bell saat dagingnya meledak, memuntahkan darah yang menodai jubah hijaunya. Di Yin mendekat selangkah demi selangkah seolah-olah kemenangan ada di depannya. Ekspresinya berubah semakin bersemangat dan dia menggunakan semua kekuatannya setiap kali dia menyerang. Su Zimo mundur terus-menerus. Meskipun dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan, matanya sangat tenang tanpa sedikit pun kepanikan. Meskipun tubuhnya tampak compang-camping, pada kenyataannya, dia tidak terluka parah. Selanjutnya, getaran dari Chaos Essence Bell menyebabkan kekuatan dari sisa-sisa cahaya yang ditinggalkan oleh banyak tokoh perkasa kuno dan tersembunyi di dalam tubuh Su Zimo untuk terungkap. Pijaran cahaya itu adalah titik-titik cahaya kecil yang telah membantu Su Zimo merekonstruksi tubuhnya dengan kekuatan Dharma yang tak terbatas. Saat ini, sisa-sisa cahaya yang tertinggal di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya dan mulai memperbaiki tubuh Su Zimo tanpa perlu dikendalikan secara manual. Di permukaan, Su Zimo tampak berlumuran darah. Namun, pada saat itu, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Staminanya juga pulih dengan cepat dan kondisinya terus meningkat. Kedua belah pihak tidak berhenti sama sekali dan terus bertarung selama 1 jam penuh. Bahkan Di Yin merasa lelah. Tolnya terlalu besar. Suara lonjakan ki darahnya tidak sekeras sebelumnya. Yang mengejutkan Di Yin adalah bahwa meskipun dia sangat lelah, Su Zimo tampaknya tidak menyadarinya, seolah-olah dia menjadi lebih kuat saat pertempuran berlangsung. Serangkaian pertempuran pun terjadi. 1 jam kemudian, Su Zimo tidak lagi mundur. 1 jam lagi berlalu dan Di Yin mulai mundur. Dragon Battling Truncheon-nya tidak bisa menghancurkan Divine Phoenix Bone. Lonceng esensi kekacauan juga tidak bisa menekan lotus hijau penciptaan. Di bawah konsumsi yang begitu intens, dia secara bertahap merasakan staminanya menipis. Mengapa Su Zimo tampaknya memiliki stamina yang tak terbatas? Di Yin sangat marah. Setiap kali lotus hijau penciptaan memukul Chaos Essence Bell, dia akan merasakan lengannya bergetar. Di bawah getaran, giginya mengendur dan rasa asin darah memenuhi mulutnya. Tanpa sadar, meja telah berubah.